Halo semuanya, nama gue Timothy. Di sini gue mau ceritain perjalanan hidup gue, bagaimana caranya gue mengubah dari nggak punya apa-apa sampai punya aset 1 triliun rupiah. The most important thing in the world is health, because you have nothing if you're dying. Second thing is family and friends who you love. And the third is money, because it's everything else. The smartest thing the rich people ever did. Dan itu adalah keindahan digital product. So buat kalian semua yang tergerak dari video ini, gue ngundang lu semua masuk ke Digital Renaissance. Klik link di bio, lnk.id/register. Lo semua pasti udah pada tahu, sekarang udah banyak banget figur-figur dan para content creator yang mendirikan kelas online. Dan fenomena ini sudah sangat menjamur di era sekarang, entah itu kelas bisnis, investasi, content creating, workout, gym, dan kelas lainnya yang bisa lo temui. Seperti figur-figur di awal tadi, mereka semua tergolong sukses dengan adanya bisnis kelas online ini. Lebih tepatnya mereka semua cukup cerdas dalam mengelola kesempatan tersebut. Mereka sebenarnya sadar bahwa mereka memang memiliki power yang cukup besar pada sektor yang mereka tuju, seperti jangkauan konten yang sangat luas, kemampuan dalam meyakinkan banyak orang, dan ilmu-ilmu yang memang sudah mereka miliki dari bidang yang mereka ajarkan. Dan fakta yang harus kalian ketahui, ilmu-ilmu yang mereka bagikan sebenarnya memang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Pada akhirnya, dengan semua siklus tadi, yang paling diuntungkan ya si pemilik kelas online itu sendiri. Gimana enggak? Dengan banyaknya seluruh user yang mereka dapatkan, bayangkan seberapa banyak income yang mereka dapatkan dari semua user itu tadi. Dengan tarif yang mereka pasang, mereka tinggal menjual modul-modul dan produk online yang mereka buat, dan itu bisa dijual berkali-kali. Ingat, yang mereka jual itu produk online, bukan produk fisik. Yang pastinya produk online dan produk fisik itu sangat berbeda jauh. Contoh, lu jualan buku fisik, kalau stok buku yang lo jual habis, pastinya kan lu harus bikin lagi. Nah, produk online ini beda. Lo hanya tinggal sekali buat, entah itu video, modul, e-book yang lo butuhkan, dan itu bisa lo jual berkali-kali sesuai permintaan user sebanyak apapun. Makanya sekarang sudah banyak sekali para content creator, terutama para spesialis di bidang mereka, lebih memilih kelas online ketimbang mengajar di lingkup kelas yang malah membutuhkan effort yang lebih. Dan pastinya kelas online ini lebih menguntungkan. Either way dari semua fakta tadi, jadi kelas online ini emang bener-bener kelas apa cuma scam sih? Nah, makanya tonton video ini sampai habis. Gua bakal jelasin di sini. Asal-usul munculnya kelas online. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, sejarah kelas online ini bukanlah suatu fenomena yang baru. Kalau kita lihat figur-figur yang memang sudah lama menekuni bidang ini, ada banyak sekali. Contoh besar yang bisa kita lihat, dan mungkin kalian semua udah tahu, yaitu Andrew Tate. Bahkan dia sampai mendirikan sebuah universitas yang juga memiliki user yang cukup banyak. Pada intinya, si Andrew ini ingin merubah sistem pendidikan yang menurut dia terlalu kuno, dan dia mengajarkan cara-cara untuk memaksimalkan sektor digital yang bisa menghasilkan income yang cukup besar. Itu misi Andrew. Dengan semua branding dan teknik promosi yang cukup cerdas itu tadi, hasil yang dia capai pun juga sangat besar, bukan main-main. Jumlah user di dalam universitas yang dia dirikan mencapai 200.000 orang. Untuk seseorang yang cuma mempromosikan lewat online dan tergolong masih belum lama, itu sebuah angka yang cukup besar. Tapi, tidak bisa kita pungkiri, ilmu-ilmu yang dia jual memang memberi pengaruh yang cukup besar pada seluruh usernya itu sendiri. Bisa kita lihat, banyak sekali pengakuan dari seluruh pengikut Andrew yang menyatakan hidup mereka berubah drastis setelah mengikuti jejak si Andrew. Nah, dari fakta tersebut, bisa kita simpulkan, sistem kelas online yang dia terapkan memang berjalan secara sehat dan bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak itu sendiri, entah dari si pengajarnya maupun usernya itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin contoh di negara kita, mungkin yang pertama kali terbesit di pikiran lo yaitu Timothy Ronald dengan akademi kriptonya. Timothy ini sempat menjadi kontroversi karena beberapa statementnya dan kepercayaan dia terhadap kripto yang menurut dia akan menjadi the next market investasi yang bisa menjadi sumber income yang cukup menguntungkan. Maka dari itu, akhirnya Timothy mendirikan kelas online dia sendiri yang cenderung berfokus ke kripto tersebut. Timothy ini hampir sama seperti Andrew tadi. Dia juga menyatakan bahwa sistem pendidikan saat ini sudah terlalu kuno, dan bahkan dia tidak ragu menyatakan bahwa sekolah itu scam. Tapi pengikut Timothy juga cukup banyak, dan bahkan bisa kita bilang cenderung fanatik. Ketika ada kontroversi yang menyangkut Timothy dan akademi kriptonya, mereka ini selalu di depan, bak prajurit yang siap menjaga kerajaan dan sang rajanya. Terlepas dari semua kontroversi Timothy tadi, di sini gua gak akan menjelaskan atau menyatakan benar atau tidaknya kelas Timothy tersebut. Di sini gua netral, lo bisa nilai sendiri. Nah, either way dari semua itu tadi, bisa kita bilang Timothy ini cukup cerdas dan powerful dalam menyampaikan branding dia.
Kalau dilihat dari track record dia sendiri, memang Timothy ini sudah cukup lama dalam menekuni bisnis ataupun kriptonya itu tadi. Jadi wajar kalau dia bisa mendapatkan audiens dan users banyak itu. Bisa diakui ilmu marketing dan penyampaian Timothy ini cukup overpower. Dia bisa menemukan identitas dan gaya penyampaian yang bisa dibilang sangat cerdas. Jadi, kalau kita menanyakan kenapa Timothy bisa sesukses itu, yaitu wajar terjadi. Dengan semua ilmu marketing dan track record dia tadi, of course, akan sangat mudah untuk meyakinkan user sebanyak itu. Nah, itu tadi adalah contoh para figur yang sukses dengan kelas online mereka. Dan bisa dibilang mereka adalah bibit dari maraknya kelas online di era sekarang. Kita lanjut ke chapter selanjutnya. Maraknya pengadopsian kelas online bagi seluruh kalangan content creator. Seiring berjalannya waktu, kelas online ini terus merambah dan mulai diadopsi oleh para content creator, dari content creator berskala kecil sampai skala besar. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Dengan melihat besarnya peluang yang dihasilkan kelas online, seluruh public figure yang memiliki kesempatan yang sama pasti juga akan mengambil kesempatan ini. Dan hal inilah yang menjadi penyebab sebagian besar content creator, terutama content creator edukasi, memiliki kelas online mereka masing-masing. Dan bahkan bukan hanya konten kreator edukasi, siapapun yang memiliki potensi untuk memulai kelas online, mereka akan mengambil kesempatan ini. Kita ambil contoh Willy Salim. Willy Salim adalah seorang konten kreator yang dikenal dengan kedermawanannya. Dia dikenal dengan konten yang suka bagi-bagi uang, membantu orang miskin, dan membuat challenge yang juga berhadiahkan uang. Dengan branding yang dia miliki tadi, akhirnya dia pun berhasil mendapatkan engagement yang cukup besar. Bisa kita lihat, jumlah pengikut dan viewer yang dia dapatkan mencapai jutaan orang. Entah itu di TikTok, Instagram, YouTube, Willy Salim berhasil mendapatkan hati jutaan masyarakat Indonesia. Memang pada dasarnya, konten-konten yang dibuat Willy Salim itu adalah konten-konten yang paling diminati masyarakat kita sekarang. Nah, Willy Salim ini sadar akan hal itu, dan dia pun tidak ragu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Pada akhirnya, Willy Salim pun juga mendirikan akademi dia sendiri, Wish Academy. Itulah akademi yang didirikan oleh Willy Salim. Ya, meskipun dia belum mendirikan kelas online yang eksklusif. Ini bukanlah suatu hal yang aneh. Seorang Willy Salim mendirikan akademi content creator yang mengajarkan bagaimana cara menjadi content creator yang cepat viral. Itu wajar, soalnya Willy Salim pun juga sudah membuktikan hal tersebut. Tapi kalau menurut gua di sini, akademi Willy Salim tersebut tidak sepenuhnya cocok bagi semua kalangan. Bukan berarti akademi tersebut salah. Konsep pengajaran yang diterapkan dalam Wish Academy tersebut hanya relevan bagi orang yang ingin membuat konten sama seperti Willy Salim. Dan pastinya, tidak semua orang memiliki minat dan interesting yang sama seperti Willy Salim. Akhirnya hal tersebut juga menimbulkan kontroversi. Banyaknya statement pro dan kontra dari para netizen. Willy Salim pun berhasil kembali menyita jutaan perhatian masyarakat. Dan pada akhirnya, siapa yang diuntungkan di sini? Ya, Willy Salim juga. Hal tersebut hampir sama seperti apa yang terjadi pada Timothy Ronald. Berawal dari konten kreator biasa, menuai kontroversi, mendirikan akademi, dan kembali berhasil menuai jutaan perhatian masyarakat. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Selagi yang mereka ajarkan bukanlah suatu penipuan ataupun penyesatan, hal tersebut sah-sah saja. Memang pada dasarnya, tujuan semua content creator pastinya bisa mendapatkan engagement yang besar. Nah, itu tadi adalah contoh yang terjadi pada public figure berskala besar. Bagaimana yang terjadi pada mereka? Para content creator yang bisa dibilang masih berskala kecil sampai menengah. Nah, hal ini yang menarik. Fenomena kelas online tidak hanya terjadi pada public figure papan atas. Mereka para content creator yang masih dibilang cukup kecil. Bahkan sudah ada yang memulai kelas online mereka sendiri. Banyak contoh yang bisa kita lihat saat ini, seperti kelas editing, bisnis online, dropshipping, kelas masak, gym, workout, semua sudah ada kelas online-nya masing-masing. Dan para digital coach yang mendirikan kelas online tersebut juga tidak sedikit. Di sini gue bukan bermaksud untuk sarkas atau merendahkan para konten kreator tersebut. Tapi coba lu lihat, apapun sektor yang bisa tergolong ramai di era sekarang, pasti sudah banyak tersebar konten kreator yang memiliki kelas online mereka masing-masing. Cara gue mendapatkan 10 juta pertama, cara gue mendapatkan 10.000 followers pertama, cara gue menghasilkan 1 miliar dalam setahun. Itu semua adalah jargon yang paling sering kita dengar saat ini. Bahkan lo sampai kesel. Sekarang kayak gak ada konten kreator yang pure mengajarkan konten tanpa menjual kelas. Seakan-akan setiap video yang mereka buat pasti diselipkan promosi kelas online mereka sendiri. Dengan branding yang sudah sangat umum, mereka akan mengajarkan lebih dalam lagi di dalam kelas online mereka. Apakah hal tersebut salah? Ya enggak, itu wajar. Orang namanya jualan. Nah, kita lanjut ke next the biggest chapter. Sisi gelap kelas online. Dengan banyaknya public figure yang memiliki kelas online mereka masing-masing, di posisi sekarang, kita sebagai pencari edukasi itu sendiri seakan-akan dibingungkan dengan ada banyaknya kelas online yang menjamur. Mau ikut kelas online ini takut salah, mau ikut kelas online itu takut scam, mau ikut kelas online sana takut rugi. Itu kan yang ada di pikiran kalian. Kita seakan-akan dibikin muak dengan semua yang mereka jual. Sebenarnya mau ikut kelas manapun itu gak ada salahnya,
Selagi yang mereka sampaikan bisa bener-bener relate dan bermanfaat buat kalian, gak ada ruginya lo masuk kelas online tersebut. Tapi, ini yang menjadi problem besar saat ini. Dari banyaknya kelas online tadi, emang semuanya bener-bener jual ilmu atau cuma jual ludah? Nah, ini fakta yang harus kalian ketahui. Memang tidak semua kelas online itu relevan buat lo ikuti. Ada kelas online yang mengajarkan bisnis online coach. Nah, talent yang dihasilkan kelas tersebut akan mendirikan kelas online lagi dan juga mengajarkan ilmu coaching lagi. Itu akan terus-menerus berjalan selagi bisnis online coach itu sendiri masih banyak peminat. Itu yang namanya bisnis jual ludah. Tapi tidak semua kelas online seperti itu. Cuma ada beberapa yang memang menjual skill manipulasi orang seperti tadi. Nah, fenomena seperti tadi sebenarnya tidak hanya terjadi pada era kelas online sekarang. Dulu, sebelum ada era sosial media, mungkin kalian tahu yang namanya MLM, bisnis berskema Ponzi. Struktur yang diterapkan pada bisnis tersebut ya sama seperti kelas online tadi. Lu join terus diajarin ilmu narik orang, dan lu akhirnya narik orang lain, dan lu ajarin orang tersebut buat narik orang lain juga, dan orang yang lu ajarin juga bakal narik orang lagi. Hanya begitu terus sampai ilmu tersebut basi. Terus apa bedanya sama MLM? Tapi ingat, itu tidak terjadi pada semua kelas online. Itu hanya terjadi pada beberapa kelas yang memang benar-benar harus lo hindari. Makanya lo harus cerdik dalam memilih kelas online yang memang menjual ilmu dan benar-benar relate sama apa yang lo butuhkan. Nah, fenomena seperti tadi sebenarnya sudah disadari beberapa orang, dan akhirnya hal ini yang menjadi bencana bagi para konten kreator itu tadi. Banyak konten kreator yang sebenarnya memiliki image yang baik dan memang benar-benar memberikan ilmu pada konten mereka. Tapi setelah mereka memulai menjual kelas ataupun online produk lainnya, mereka malah kehilangan sebagian audiens yang mereka miliki sebelumnya. Kenapa? Soalnya image mereka sebagai konten kreator yang memberikan edukasi secara gratis malah rusak dengan mereka menjual produk atau ilmu mereka tadi menjadi berbayar. Para audiens yang sudah terbiasa mendapatkan ilmu dari mereka dengan cara gratis malah akan kehilangan respect pada konten kreator tersebut. Kesannya jadi lo yang sebelumnya benar-benar tulus ngasih ilmu, sekarang lo jadi butuh duit dengan menjual ilmu lo tadi. So kita bahas di chapter selanjutnya, gimana cara mendeteksi kelas online yang real. Prasangka buruk dari para audiens tadi sebenarnya juga bukan suatu hal yang aneh. Dengan fenomena maraknya kelas online tadi dan munculnya kelas online yang scam dan cuma menjual ludah, wajar para audiens menjadi muak dengan semua yang berbau kelas online. Tapi, buat lo sebagai audiens itu sendiri, jangan mendeteksi semua kelas online itu cuma jual ludah. Memang ada kelas online yang benar-benar jual ilmu dan relevan dengan harga yang dipasang. Contoh adanya konten kreator edukasi yang udah lama banget lo ikuti, dan ilmu-ilmu yang mereka sampaikan itu relevan dan sesuai sama diri lo. Ketika akhirnya mereka menjual produk atau kelas eksklusif, jangan dulu mengidentifikasi apa yang mereka jual itu cuma jual ludah. Bisa jadi apa yang mereka jual itu benar-benar ilmu dan relevan diberi harga. Jangan cuma mau semuanya gratisan. Kalau nominal yang lo keluarkan make sense dengan apa yang lo dapatkan, kenapa enggak? Nah, gimana cara lo bisa mengenali mana kelas yang scam dan mana kelas yang emang benar-benar jual ilmu? Contohnya yaitu tadi, kalau selama ini apa yang mereka katakan benar-benar bermanfaat dan relevan buat lo akuisisi, kemungkinan besar apa yang mereka jual itu juga relevan buat lo beli. Lihat dulu track record yang mereka miliki dan ilmu yang mereka bagikan. Apakah sesuai dengan realita? Apakah sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan? Kalau semua itu udah make sense dan sesuai dengan logika lo, ya kemungkinan besar itu bukan scam. Seenggaknya kalau lo gak mau beli, ya gak usah ngehujat. Biarkan sistem yang mereka jalankan bisa berjalan semestinya. Toh kalaupun itu scam, pasti bakalan terungkap. Kalau itu beneran bermanfaat, ya bagus. Berarti ilmu yang mereka bagikan bisa bermanfaat bagi orang lain. Tes buat lo yang udah nonton sampai akhir. Dari semua penjelasan gue tadi, intinya kesadaran dan logika yang kita miliki harus berjalan dan bisa berpikir kritis. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa merubah diri lo seenggaknya sekecil apapun. Terus ikuti perkembangan channel ini biar lo bisa terus dapat insight yang gue bagiin. Komen apapun tentang pembahasan tadi, kita bahas bareng di situ.